Perbincangan kami lanjutkan dan kita sudah kedatangan narasumber berikutnya yaitu Mas Nyarwi Ahmad yang juga akan melihat bagaimana kondisi situasi politik saat ini menjelang pendaftaran dari para calon kepala daerah yang akan berkontestasi mulai esok Selasa tentunya 27 Agustus 2024. Mas Nyarwi selaku pengamat komunikasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nyarwi, beberapa hari belakangan ini kita melihat bagaimana PDI Perjuangan malah mengusung kader Golkar, Airin Rahmidiani. Kemudian PKS yang ada dalam koalisi Kim Plus ini dari pemilihan tentunya di wali kota dan juga wakil wali kota di Tangerang Selatan malah memilih untuk mengusung kadernya sendiri, berbeda dengan apa yang diusung oleh koalisi Kim Plus. Kemudian juga untuk Gubernur Jawa Barat ataupun juga calon Gubernur Jawa Barat juga mengusung kadernya sendiri. Apa yang Mas Nyarwi bisa baca ini menjelang waktu-waktu ataupun juga saat-saat terakhir pendaftaran? Ya, saya kira masing-masing partai itu menyesuaikan kondisi ya. Tidak bisa 100%. Saya setuju dengan pendapat banyak politisi juga yang mengatakan Kim Plus itu bisa linear ya istilahnya agendanya pada level provinsi, bahkan sangat kecil biasanya pada level kabupaten. Nah, dia hanya pada provinsi-provinsi strategis saja, kayak misalnya contoh daerah khusus Jakarta atau mungkin Sumatera Utara, termasuk Jawa Timur ya seperti itu. Tetapi saya kira ada kondisi-kondisi di mana di masing-masing daerah itu ada kandidat yang kuat, yang kadangkala juga itu bisa jadi berasal dari partai gitu, kader misalnya. Kalau PKS misalnya punya kader yang kuat ya dia akan berani ya menawarkan. Tapi kan kita tahu ada kader partai lain yang juga kuat gitu, tapi tidak dapat tiket kan gitu. Nah itu juga faktanya kemudian disambut, contohnya Airin gitu ya, itu PDI Perjuangan kan yang menominasikan di sana kan gitu. Nah saya kira juga beberapa potensi daerah-daerah lain akan sama. Ini kan ada paling nggak dua sisi ya Put ya. Satu, partai-partai sendiri butuh gitu ya kandidat yang potensial menang. Saya anggap potensial, belum tentu tingkat elektabilitasnya langsung tinggi tidak, tapi potensial menang gitu ketika dia berpasangan bahkan. Nah yang kedua juga gitu ya, kandidat-kandidat yang butuh partai kan gitu. Nah tidak semuanya chemistry antara pimpinan partai dengan kandidat, syarat yang harus diminta itu bisa dipenuhi gitu ya. Dan juga tidak semua kemudian partai-partai ini juga kemudian setuju karena juga ada berbagai pertimbangan, misalnya termasuk kemampuan ketika dia bertarung dengan kompetitor yang misalnya sudah ada dicalonkan oleh masing-masing partai. Contohnya Kim ya, ketika Kim mencalonkan nama gitu ya, kemudian kan PDI Perjuangan biasanya itu kan belakangan ya baru memutuskan kan gitu. Nah contohnya aja Jawa Tengah kan kita juga mendapatkan nama hari ini gitu ya, ada Andika Hendar Prihardi misalnya. Beberapa provinsi yang lain juga PDI Perjuangan merilis kan gitu. Cuma daerah khusus Jakarta namanya belum keluar kan gitu. Yang kita duga-duga misalnya akan muncul Anies Rano, ternyata sampai detik tadi juga tidak diumumkan kan gitu. Artinya kan ya saya kira masih ada dinamika yang terjadi di dalam pasti ya. Karena balik lagi Putri, dalam proses pilkada itu yang punya tiket ya, punya otoritas legitimasi untuk mencalonkan itu partai politik atau koalisi partai politik gabungan. Nah kemarin MK kan juga sudah memberikan putusan kan gitu, sehingga angka thresholdnya itu kan tidak sebesar dia regulasi dalam undang-undang pilkada sebelumnya, dan ini saya kira merubah konstelasi. Nah tetapi juga ada kemungkinan ya, tapi masih kecil saya lihat sampai hari ini, koalisi yang selama ini nyaman dengan Kim gitu sehingga menjadi Kim Plus itu goyang kan gitu. Misalnya daerah khusus Jakarta ya 12 partai ya 10 diantaranya kan partai mendapatkan kursi di DPRD misalnya, itu kan belum kita dengar kan gitu. Itu kan yang kita dengar masih kokoh kan gitu, masih solid lah di sana kan gitu. Walaupun kita juga tidak bisa memastikan sebelum resmi itu akan didaftarkan di KPU gitu, bahkan mendapatkan diverifikasi dan mendapatkan nomor kan gitu sebagai kandidat yang calonkan oleh koalisi atau gabungan dari partai itu. Apa yang membuat Mas Nyarwi kemudian mengatakan bisa saja koalisi ini goyang? Ya, goyang tidaknya itu kan bisa jadi ya satu variabel kandidat ya, tingkat peluang kandidat untuk bisa menang. Itu saya kira juga semua partai, mana ada yang misalnya memajukan pasangan calon tapi peluangnya besar untuk kalah kan gitu. Dan itu kan bukan hanya tingkat elektabilitas hari ini, tetapi juga akselerasi potensial elektabilitas itu sendiri. Dan ini nggak berdiri sendiri, ada variabel lain ya, kompetitornya gitu ya, pemilihnya, isu-isu yang berkembang dan lain-lain. Nah itu satu. Terus yang kedua juga saya kira juga ada berbagai ya tawaran-tawaran gitu ya, komitmen gitu ya, baik dari antara
komitmen di sini itu tidak hanya sifatnya komitmen termasuk komitmen ideologis ya. Sejauh mana kandidat punya komitmen dukungan terhadap misalnya partai timbal balik, itu juga saya kira juga menjadi hitungan. Belum lagi sesama antar partai sendiri, itu yang ketiga ya. Biasanya juga saya kira mereka juga mempertimbangkan kalau misalnya mendukung koalisi di blok ini, tentu ada hal lain yang juga mereka kehilangan juga kan gitu, karena peluang untuk misalnya katakanlah ada yang mengatakan misalnya oke, nanti kalau misalnya bergabung dalam konteks pilkada ada peluang lain di politik nasional ya, misalnya entah jabatan kementerian atau apapun misalnya begitu. Jadi saya kira itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan ya dari pimpinan-pimpinan partai ya ketika memutuskan siapa bergabung kemana dan siapa yang akan dinominasikan. Itu baik, gitu. Prof. Burhanuddin sudah bergabung lagi dengan kita rupanya. Prof. Burhan bisa mendengar dengan jelas suara kami. Baik, Prof. Burhan, kalau tadi dikatakan oleh Mas Awi sempat menjelaskan bahwa koalisi Kim Plus di Jakarta cukup solid, tapi di daerah ini juga banyak terjadi cross koalisi dan itu hal-hal yang wajar saja, malah memberikan masyarakat ini berupa keuntungan semakin banyak varian pilihan yang bisa nanti kemudian dipilih oleh masyarakat. Tapi adakah konsekuensi-konsekuensi tersendiri dari adanya cross koalisi ini di berbagai daerah untuk koalisi Kim Plus yang ada di setidaknya baik itu nasional ataupun juga di Jakarta, Prof. Burhan? Ya, sangat tergantung tingkat strategis suatu wilayah ya. Jakarta solid karena memang sangat strategis, sehingga grip atau kontrol dari koalisi tingkat nasional itu lebih kuat untuk memastikan soliditas dari anggota koalisinya. Termasuk yang tentu dipikirkan adalah bagaimanapun Kim Plus ini kan punya spoil of power. Dia punya semacam advantage, punya daya tukar, terutama karena Kim Plus akan memegang jabatan terutama untuk 5 tahun ke depan, dan umumnya partai-partai itu sangat pragmatis untuk memikirkan terutama dalam konteks pembagian kue kekuasaan atau power sharing, dan itu dilihat loyalitasnya terutama dalam konteks solid tidaknya di pilkada. Jadi pilkada menjadi ajang uji loyalitas partai anggota Kim Plus. Nah, ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, saya kira juga berkaitan dengan banyaknya partai-partai yang baru saja menggelar entah itu kongres atau muktamar atau munas, dan ada semacam ketakutan yang saya kira juga sangat beralasan kalau misalnya mereka tidak solid, itu akan diganggu ya, tingkat legitimasi terutama di mata pemerintah. Jadi hal-hal semacam ini saya kira yang membuat saya punya kesimpulan efek putusan MK tidak cukup maksimal, terutama dalam menyodorkan pilihan yang beragam kepada masyarakat. Jadi Kim Plus masih sangat dominan, terutama dalam mensuplai calon kepala daerah, dan itu terlihat bukan hanya di 1-2 tempat, cukup banyak ya. Misalnya tadi saya sebut Banten, kemudian Sulawesi Utara, ya, kemudian Sulawesi Selatan, termasuk juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu harusnya ada beberapa partai yang bisa mencalonkan pasangan calon gubernur atau wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi sejauh ini kan baru muncul 2 pasang saja. Termasuk di Banten, baru 2 pasang saja. Di Jawa Barat sudah mulai ada usaha dari PKS dan Nasdem dengan memunculkan nama seperti Saihu dan Ilham Habibie ya. Tetapi PD Perjuangan sampai sekarang belum juga keluar namanya. Jadi ada banyak partai yang belum cukup maksimal dalam menggunakan semacam kemudahan yang baru saja diputuskan oleh MK. Dan ini menjelaskan mengapa dari waktu ke waktu itu tingkat jumlah kontestan pilkada itu menurun. Ya, rata-rata jumlah peserta pilkada itu sekitar 2-3. Dulu pada masa awal Putri itu sempat sampai angka 5-6 rata-rata jumlah peserta pilkada tiap daerah. Nah, ini menunjukkan sekali lagi sarana pilkada sebagai ajang kontestasi persaingan itu belum cukup dimanfaatkan meskipun secara struktural sudah mulai ada perubahan. Baik, masih ada partai-partai yang belum memaksimalkan keluarnya putusan MK ini, termasuk PDIP, Pak Nusirwan, karena tadi sudah disinggung oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi, belum keluar nama siapa yang diusung di Provinsi Jawa Barat, demikian pula untuk Jakarta. Pak Nusirwan.
Pak Nusirwan, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Sepertinya masih di mute. Mohon dinyalakan kembali. Maaf. Baik. Maaf. Ya, baru kami bisa mendengar. Jadi betul apa yang disampaikan Prof. Burhan. Hanya saya sedikit meluruskan, bukan keputusan MK yang tidak maksimal. Menurut saya keputusan MK sudah maksimal. Tapi juga perlu disadari, perlu diterima bahwa untuk mencalonkan seseorang menjadi pimpinan daerah dari partai politiknya juga perlu keberanian dari partai tersebut. Keberaniannya itu tidak hanya dari sisi katakanlah elektoral saja, tapi juga keberanian secara politis. Kita lihat bahwa nggak usah khawatir, tadi disampaikan bahwa PDI belum menyampaikan beberapa calon di beberapa daerah. Tunggu pada saatnya kita selalu akan memberikan alternatif kepada rakyat. Baik yang belum disampaikan tadi untuk Jawa Barat, kemudian untuk Jawa Timur dan sebagainya, beberapa daerah tentu pada saatnya nanti tidak akan lama lagi, tinggal berapa jam ke depan, PDI Perjuangan pasti akan menyodorkan pilihan-pilihan bagi rakyat untuk dicalonkan di setiap daerah. Sehingga tadi saya garis bawahi, bukan MK yang tidak maksimal di dalam mengambil keputusan. Kita apresiasi, kita sangat gembira, kita sangat bersyukur atas keputusan MK tersebut yang memberikan kesempatan kepada rakyat mempunyai pilihan-pilihan dalam menentukan calon-calon pemimpinnya di masing-masing daerah. Dan yang kedua, tentu saya ulang kembali, mohon maaf, membutuhkan keberanian. Dan itu mohon maaf, itu tentu kita tidak bisa memaksa partai politik untuk mendorong calonnya. Dan tapi tidak usah khawatir, PDI Perjuangan tetap menjaga keberaniannya untuk memberikan pilihan-pilihan kepada rakyat di masing-masing daerah. Baik, kalau menjaga keberaniannya Pak Nusirwan, kenapa untuk beberapa daerah strategis PDI Perjuangan ini belum menginformasikan kepada masyarakat siapa yang akan diajukan? Padahal besok sudah mulai pendaftaran, Pak Nusirwan. Ya kan, kalau jadwal pendaftaran itu kan dari tanggal 27 dan ditutup tanggal 29. Ini persoalannya hanya tingkat kesabaran revolusionernya saja yang tidak begitu tahan nih, Mbak Putri dan para pemirsa yang lain. Kalau agak sabar sedikit berapa jam yang akan datang, tentu semua akan terjawab. Dan itu pasti kita jaga keberanian tersebut. Jangan khawatir. Ya, apa kemudian masih ada entah itu deal-deal, kesepakatan, hitung-hitungan antara PDIP dengan calon-calon yang diusung. Ini masih belum sepakat, jangan-jangan belum ketemu titik temunya, jangan-jangan hingga saat ini, Pak Nusirwan. Itulah bedanya kami, mohon maaf, kami dengan mungkin kita tidak dengan mudah untuk berpikiran pragmatis ya, karena tentu pilkada tidak hanya tinjauannya hanya elektoral, tinjauannya hanya untuk memilih saja, tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus kita jaga. Keberlangsungan demokratisasi tersebut kita harus jaga. Sehingga apa bentuk dari menjaga itu, ya kita harus ada calon. Kalau kita menjaga tapi kita juga tidak ada calon, berarti kita tidak konsekuen. Yang kedua, bahwa prosesnya juga harus betul-betul jujur, adil, dan kita semua siap. Kalau katakanlah hasilnya apapun kita harus bisa terima. Tapi dengan catatan seperti pesan dari Ibu Ketua Umum, bahwa itu dilakukan dengan benar-benar merdeka di dalam mengambil keputusan. Rakyat harus diberi kebebasan tanpa ada hal-hal yang menjadi tekanan bagi rakyat untuk memilihnya. Itulah sebetulnya esensi. Kenapa kok demikian sulit? Ya, kita tentu harus mempertimbangkan berbagai aspek. Tapi berkaitan bahwa pertanyaan kenapa kok sampai sekarang? Enggak apa-apa, besok masih bisa dan langsung juga pendaftaran bisa dilakukan.
nanti tunggu saja saatnya, pasti akan kita lakukan. Baik, Mas Awi, ini semakin banyak partai-partai yang mengusung kader-kadernya sendiri. Sepertinya juga semakin banyak partai-partai yang bisa menjadi pesaing kuat bagi calon-calon yang diajukan oleh Kim ini atau Koalisi Indonesia Maju Plus. Bagaimana strateginya menghadapi ini, Mas Awi? Tentunya strategi masing-masing daerah itu berbeda-beda ya, tergantung dari isu lokal yang dominan di setiap daerah. Nah, partai koalisi sudah memiliki hitung-hitungan terkait dengan apa yang harus dilakukan, termasuk juga pemilihan figur untuk bisa memenangkan kontestasi. Misalkan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu Kim Plus mengusung Bapak Ahmad Lutfi dengan kader P3, Ustadz Yassin Maimun yang kemarin menjadi wakil gubernur. Tentunya memasangkan beliau berdua itu bukan tanpa hitungan, karena waktu pencalonan DPD kemarin, Gus Yassin itu memiliki suara yang cukup luar biasa. Nah, selain itu, kulturalnya itu berbeda dengan yang dimiliki latar belakangnya dari Pak Lutfi. Itu salah satu contoh. Dan banyak lain di beberapa daerah, pertimbangannya juga ada yang sama seperti di Jawa Tengah, ada juga yang berbeda, tergantung dari situasi lokal yang melingkupinya. Yang jelas, partai koalisi ketika mengusung calon kepala daerah, baik yang diumumkan sejak awal, diumumkan di tengah-tengah, ataupun diumumkan menjelang pendaftaran ke KPUD, itu semua ada hitung-hitungannya untuk menang. Baik, baik. Mas Awi, terima kasih Mas Awi sudah bergabung dalam perbincangan ini, sudah memberikan pandangannya. Pak Nusirwan juga terima kasih, Prof. Burhanuddin terima kasih, Mas Nyarwi juga terima kasih tentunya. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi mengajak Anda dengan proses penganugerahan dan juga penghargaan yang akan diberikan kepada para atlet Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024. Sesaat lagi.